Siapa bilang punakawan hanya bicara tentang kerajaan? Hari ini kita bicara tentang ghosting HRD dan stres mengisi form online. Selamat datang di sesi curhat lowongan kerja online ala Bagong. Siapkan kopi dan hikmah. Kakang, aku sudah melamar 74 lowongan pekerjaan. 0 balasan. 0. Loh, Bagong, bukannya kamu sudah lulus sarjana wayang dari Universitas Saptarengga? Sarjana wayang tidak laku, Kang. Mereka minta minimal 5 tahun pengalaman di bidang perwayangan digital. Sabar, Nak. Dunia memang berubah. Tapi semangat harus tetap padat, jelas, dan berharga. Padat, jelas, berharga? CV-ku sudah kudesain minimalis ala Gen Z, Pak. Tapi katanya ATS tidak bisa baca. Sistem pelacak aplikasi itu musuh bebuyutan para pencari kerja sekarang. Mesin yang menilai kualifikasimu. Kamu harus memasukkan kata kunci yang tepat, Gong. Misalnya, ahli dalang multitasking berbasis awan. Sudah kumasukkan, Kang. Tapi malah dipanggil untuk posisi anak magang penyortir sampah organik. Pengalaman wawancara online itu yang paling mengerikan. Sesi di mana kita berhadapan dengan HRD gaib. Bayangkan, sinyal di Karangkamulian ini kan naik turun seperti harga saham. Tiba-tiba, saat aku sedang semangat menjelaskan passionku menjadi dalang modern, Layar HRD itu membeku. Wajahnya terpampang senyum setengah beku. Horor. Lalu setelah 10 menit hening, dia kembali. Maaf Bagong, tadi koneksi saya hilang. Boleh diulang dari awal? Itu namanya ujian kesabaran, Gong. Kamu harus menunjukkan ketahanan mental. Ketahanan mental? Aku sudah 5 kali mengulang mengapa saya ingin bergabung dengan perusahaan ini. Dan tahu apa yang paling menyebalkan? Mereka selalu menanyakan gaji harapan. Saat ku jawab nominal yang pantas, HRD itu langsung bilang, budget kami di bawah itu, Bagong. Jauh di bawah. Jauh di bawah. Seperti harga cabai saat panen raya? Persis, Kang. Lalu kenapa mereka tidak mencantumkan saja rentang gaji di awal, biar tidak buang waktu? Mereka sedang menguji nilai dirimu, Nak. Atau mungkin sedang mencari yang termurah. Uji nilai? Aku sudah menawarkan diri digaji pakai nasi aking dan kuota internet sebulan. Kesulitan lain, portofolio digital. Harus berupa video pendek yang menarik. Aku ini dalang. Karyaku di atas panggung, bukan di file PDF dengan tautan Google Drive yang expired. Kau harus belajar personal branding, Gong. Tunjukkan bahwa kau lebih dari sekedar punakawan biasa. Branding, aku sudah ganti nama di LinkedIn jadi BAGONG. Boundaryless, Agile, Great, Organized, New Generation. Hasilnya? HRD memanggilku. Selamat siang, Bapak Bagong. Apakah Anda bisa memimpin tim inti kami? Mungkin penampilanmu kurang meyakinkan, Gong. Kurangi makan tempe. Fokus pada aura profesional. Aku sudah pakai baju adat terbaikku untuk Zoom meeting. Tapi backgroundku dikomentari. Terlalu banyak pelepah pisang. Padahal itu adalah virtual background otentik Nusantara yang kubuat sendiri. lalu ada pertanyaan jebakan yang selalu muncul. Ini memeras otak. Coba ceritakan kelemahan terbesar Anda, Bagong. Hati-hati, ini tes kejujuran sekaligus tes kerendahan hati. Aku jawab jujur. Kelemahanku adalah aku terlalu perfeksionis dalam membuat nasi tumpeng. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang disamarkan, Bagong. Coba lagi. Aku jawab lagi. Aku terlalu sering menolong orang lain sampai lupa istirahat. Masih kekuatan, Bagong. Jujur saja. Apa kelemahanmu yang paling merusak? Akhirnya aku pasrah. Ku jawab, aku sering telat bangun karena semalam begadang main Mobile Legends. HRD langsung terdiam, lalu berkata, "Terima kasih atas kejujurannya. Kami akan menghubungi Anda kembali dalam waktu dekat." Itu kode, Kang. Kode bahwa aku tidak akan pernah dihubungi kembali. Itu namanya ghosting level korporat. Ghosting? Itu memang fenomena baru. Perusahaan mengambil datamu, lalu menghilang seperti asap dupa. Sakitnya melebihi ditolak cintanya Dewi Sembadra. Lalu, setelah 3 bulan, tiba-tiba ada email masuk. Kami membuka kembali posisi yang sama. Apakah Anda masih tertarik? Tentu saja tertarik. Lalu aku melamar lagi.
Dan prosesnya diulang dari pertanyaan gaji harapan. Nak, carilah pekerjaan yang tidak hanya memberimu penghasilan, tapi juga ketenangan batin. Ketenangan batin itu tidak bayar tagihan kuota, Pak. Aku butuh penghasilan. Bagaimana kalau kamu coba karir sebagai influencer budaya? Itu sedang ngetren. Influencer? Aku harus joget TikTok sambil membuat lakon Bima Suci. Bukan joget, Gong. Konten edukasi interaktif. Misalnya, 5 tips menjadi kesatria yang disukai mertua. Apakah itu berarti aku harus berinvestasi pada ring light dan mikrofon mahal? Tentu saja. Itu adalah cost of doing business di era digital ini, Bagong. Investasi awal. Semua serba modal. Modal CV bagus, modal sinyal kuat, modal senyum manis, modal pura-pura antusias. Intinya, Nak, dalam melamar pekerjaan, kejujuran dan adaptasi harus berjalan beriringan. Jangan sampai kehilangan jati diri hanya demi menyesuaikan diri dengan budaya korporat yang tidak jelas. Tapi jangan terlalu jujur juga, Gong. Ingat yang soal Mobile Legends tadi. Baiklah, mungkin aku akan melamar sebagai konsultan spiritual digital di Kerajaan Amarta. Tugasnya menenangkan jiwa para kesatria yang stres karena meeting Zoom dari pagi sampai sore. Itu ide yang bagus, Bagong. Gunakan keahlianmu sebagai punakawan untuk meringankan beban orang lain. Pelajaran hari ini, mencari kerja itu lakon hidup yang penuh drama dan komedi. Kadang kamu menjadi protagonis yang berhasil. Kadang kamu hanya menjadi cameo yang di-ghosting. Tapi jangan pernah berhenti mencoba. Rezeki itu tidak kemana, asalkan usahamu kemana-mana. Terima kasih sudah menemani Bagong curhat hari ini. Semoga keluh kesah ini menjadi hiburan. Dan semoga kamu yang sedang berjuang mencari pekerjaan online segera mendapatkan panggilan yang ditunggu. Sesi sitkom punakawan telah usai. Saatnya kembali ke realita. Semoga menjadi hikmah bagi kita semua, bahwa kesulitan modern pun dapat kita tangani dengan humor ala punakawan. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Ceritakan pengalaman ghosting HRD versi kamu. Sampai jumpa di lakon wayang lainnya. Subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah kami yang selalu ngetren.